Oke Kapita, sekarang boleh diceritain sedikit kesibukannya sekarang apa sih sekarang? Kesibukannya aku sih nggak ada kesibukan apa-apa. Mhm. Lagi santai aja, lagi ya paling kontrol anak-anak, jadi security-nya anak-anak, terus main sama kucing-kucing. Hmm. Ngebatasin atau emang seperti apa? Gitu. eh Bukan ngebatasin sih, cuma memang semenjak ada mental health gitu kayak, tapi emang aku introvert nggak ya, agak introvert gitu sih. Hmm. Nah cuma kan eh karena udah lama banget nganggur gitu kan, nggak ada kerjaan, jadi kayak pengen kerja lagi gitu, pengen karir lagi, kayak di apa, jadi DJ lagi gitu, Nah itu gimana saat memutuskan nyanyi gitu kan, memutuskan DJ jadi sambil DJ live. lagi gimana kak? Banyak pertimbangan sih untuk aku memutuskan untuk jadi DJ lagi. Cuma gimana ya, ya udah, eh, karena apa ya, kalau DJ itu kan kita kan nggak pagi, kita berangkat pagi pulang pagi kan enggak, dan eh, dia dia juga kerjanya tuh 90 menit gitu atau 2 jam lah. Apalagi zaman-zamannya aku DJ, memang aku kan profesional aja, selesai main udah aku nggak lanjut, langsung balik gitu. Atau kalau di luar kota ya aku setelah selesai perform aku langsung tidur gitu. Hmm. Oke Kak, untuk anak-anak seperti apa sih? Mungkin melihat ibundanya mau berkarir lagi. Sempat izin nggak anak-anak kak? Pastinya dong, karena kan anak-anak tinggal sama aku, ya kan, anak-anak sama aku. Jadi ya aku ngomong Bunda mau DJ lagi, udah nggak apa-apa, daripada mungkin mereka juga mikir Bunda kan diem aja di apartemen, paling kesibukannya nge-gym gitu, olahraga gitu. Jadi ya udahlah, DJ lagi aja lah gitu. Gimana Kak melihat dunia DJ kan sekarang dunia yang banyak Lagi ramai. lagi ramai dan banyak yang orang menilai DJ itu kan Ramai gimana, aku banyak. kurang update sih ya. maksudnya takutnya Maksudnya lah banyak Iya, selebriti yang selebriti apa yang- seperti Junot kan jadi DJ, terus DJ. semua banyak yang apa berprofesi pindah profesi jadi DJ. Nah Kak Vita sendiri seperti apa melihat Iya. banyaknya Ya profesi? nggak apa-apa, di- bagus dong. Mm-mm. Banyak yang apa, terjun ke perdijian, ya bagus aja gitu. Kalau mereka ngerasa happy, emang happy di sana gitu, di bidang itu, ya why not. berarti selain DJ emang hobi juga ya, berarti emang senang di dunia Ya pendidikan suka gitu. musik aku gitu, suka aja musik gitu. Karena kadang kalau misalnya di rumah gitu, ya kalau udah dengar musik itu kayak Happy aja. happy aja. Oke, membatasi diri untuk dunia malam sendiri seperti apa Kak Vita? Aku udah jarang pergi keluar malam sih ya, kayak misalnya clubbing, dugem tuh udah jarang banget gitu. Nggak yang kayak waktu masih tahun-tahun berapa sih, tahun 2000, udah lama banget deh gitu. Akan di sosial media lagi apa rajin-rajinnya pola hidup sehat. Nah itu Iya. seperti apa namanya awal mulanya terinspirasi pengen hidup sehat nih seperti apa? Iya, karena ya kita kan diem aja juga mau ngapain, mendingan kita pergunain waktu kita dengan, kalau misalnya kita belum ada kerjaan, ya udah pergunain waktu dengan olahraga, hidup sehat gitu, nge-gym. Oke Kak, ini kan udah hidup sehat, udah olahraga segala macam. Biasa kan di dunia perdijian itu kan asap rokok, alkohol, gimana nanti? Nah itu lagi tuh, membatasinya. memang agak yang tadinya kita udah nggak apa, udah lama banget ya aku Iya. nggak DJ, terakhir tuh 2024 Mm-mm. tahun terakhir awal 2025 aku DJ, ya pasti lah ya asap rokok gitu ya kan, alkohol gitu. Cuma ya udahlah, dijalanin aja. Oke Kak, Kak Vita, ini kan DJ nih untuk mata pencariannya sedikit ya. Iya. Mungkin ada penentuan bayaran nggak, rate-rate-nya gitu Atau diambil, ada milah-milih nggak sih? milah-milih nggak gitu seperti itu? Kalau DJ, ya kalau misalnya aku sehat, misalnya ada invite di klub-klub luar kota gitu ya, atau di Jakarta, selama aku alhamdulillah misalnya aku masih dikasih sehat, ya aku ambil aja. Gitu. Itu kan menghasilkan, dan aku juga have fun juga. Iya. Mungkin ada rate bayaran tertentu, mungkin gue segini nih,
Mungkin Ya pasti ya, rata-rata kalau DJ pasti kan ada rate-rate-nya gitu. Cuma kan kalau aku sekarang kalau minta rate yang terlalu besar juga, karena kan aku udah lama vakum kayak gitu. Jadi ya yang standar ini aja. Kak Vita sedikit menanggapi berita viral yang artis Revaldo kan udah berkali-kali. Nah, Kak Vita sulit nggak sih mungkin lepas dari jeratan obat terlarang? Kan Kak Vita sekarang udah hidup sehat seperti ini. Aku kan bukan pecandu. Waktu kasus narkoba aku bukan pecandu. Memang aku salah pergaulan lah gitu ya, kan aku juga salah kegoda. Tapi kalau dibilang pecandu, aku bukan pecandu narkoba gitu. Jadi aku nggak masalah gitu kalau nggak pakai narkoba gitu. Artinya ada tips dari Kak Vita nggak untuk kita supaya hidup lebih sehat lagi, menghindari barang-barang haram seperti itu? Apa ya? Semua dari diri kita sendiri sih. Semuanya itu dari mindset, dari diri kita sendiri. Kalau kita yakin, gue nggak mau, ya udah, semuanya itu kembali lagi ke diri kita. Kalau diri kita ya masih pengen ini, pengen itu, ya gimana? Semua kembali lagi ya ke diri kita masing-masing lah. cukup sulit nggak sih Kak Vita menjaga sugesti itu, mungkin bagi seorang mungkin kayak Revaldo gitu kan, dia seorang pecandu ya gitu, dia udah direhab tapi Balik akhirnya lagi, kembali sampai 4 kali mungkin. Aduh, aku nggak ngerti lah ya, kurang tahu. Kalau aku sih pemakai dulu ya, itu cuma buat fun aja. Kalau dibilang aku kayak pecandu yang kayak gimana gitu, kayaknya aku drugs enggak deh gitu. Bahkan kayaknya kalau bisa berputar lagi, kayaknya aku nggak mau lagi gitu loh, nggak mau lagi yang namanya ngedrugs gitu, nggak mau. Enakan hidup sehat sih. Tapi ya nggak tahu kalau seandainya memang pecandu itu, aku kurang paham ya gitu. Kak Vita, apa yang dirasakan dari pola hidup sehat yang dijalani? Mungkin efeknya sekarang yang berasa seperti apa sih? Hidup sehat, happy aja, happy, badan juga enteng ya kan, pikiran juga happy gitu. Mau misalnya namanya hidup pasti ada aja kan ujiannya gitu ya kan, ya nggak ada lah yang namanya manusia yang nggak ada ujian ya kan. Cuma kalau kita dibawa nge-gym atau yoga, pilates, pokoknya olahraga gitu, ya hati sama pikiran jadi agak lebih happy. Udah gitu kan aku udah nggak muda lagi, udah nggak terbilang yang muda lagi, udah bukan, udah mau kepala 4 gitu ya kan. Jadi ya udah aku pergunain dengan olahraga. Misalnya nanti aku DJ, ya aku DJ, tapi aku tetap nge-gym juga. Oke Kak Vita, ada batasan nggak sih dari pasangan mungkin nanti kamu nge-DJ, ada suka komplain nggak mungkin pasangan Kak Vita atau Aku udah jomblo dari 2024. Iya. Jadi nggak ada pasangan. Oh, nggak ada pasangan. Nggak ada. Berarti fun aja kan? Jadi fun aja. Kak Vita anak sendiri suka Kak Vita ajak mungkin olahraga atau seperti apa, ikut pola hidup sehat nggak sih? Alhamdulillah anak-anakku pada suka olahraga. Yang pertama juga suka, dia suka pilates gitu, suka yoga juga, kadang main bulu tangkis gitu. Ada tip khusus nggak buat Kak Vita buat menjaga kebugaran tubuh nih, buat teman-teman, mungkin teman-teman artis, netizen atau segala Tipsnya, macam? tips hidup sehat, satu, pikiran harus dilatih. Semuanya itu dari pikiran ya. Intinya kalau pikiran kita stres banget, pokoknya penyakit tuh nomor 1 dari pikiran kan. Pikiran tuh cepet banget. Intinya